Sambil nunggu pematerinya masuk room Gimit ini, kita sama-sama kenalan dulu ya sama pemateri yang insya Allah akan membawakan materi dengan berjudul Be Yourself. Nah, nama pemateri kita itu adalah Tesipa Bayu Amalia. Ya, boleh dilihat beliau memiliki sosial media ya, Instagramnya itu ada Sipa Bayu, terus emailnya ada sipabayu87@gmail.com, alamatnya di Ciburuy, Padalarang, KBB. Nah, di sini mungkin teman-teman atau Akang Teteh ada orang Padalarang. Bisa ya mungkin suatu saat nanti bersilaturahmi sama Teh Sipa. Nah, ini ada pengalaman organisasi, pendidikan, pelatihan hobinya yang Masya Allah ya. Pengalaman organisasinya itu pada tahun 2014 sampai 2015 sebagai Wakil Ketua OSIS, 2014 sampai 2015 yaitu Wakil Ketua Paskibra Laskar Ganuci, 2016 sampai 2018 yaitu anggota dan pengurus Himatip Universitas Ars, 2016 sampai 2018 anggota dan pengurus UKM Formatik Universitas Ars. 2018 sampai sekarang yaitu beliau ini adalah sebagai pengurus di sebuah komunitas yaitu Satapak Community. Nah, pendidikannya 2013 sampai 2016 di SMK TI Garuda Nusantara Cimahi, 2016 sampai 2020 Universitas Ars Bandung jurusan Teknik Informatika yang alhamdulillah barakallah tahun kemarin tuh beliau tuh baru selesai sarjana S1-nya ya. Nah, terus ya untuk pelatihannya, Tesipa itu 2019 sebagai mengikuti pelatihan junior mobile programmer. Nah, hobinya itu nonton, bersepeda, sama diskusi. Wah, Masya Allah ya, hobinya diskusi. Berarti ini seorang organisator sekali. Nah, alhamdulillah. Apakah Tesipa sudah ada di room gimitnya? Sudah masuk room? Alhamdulillah sudah. Nah, Masya Allah ya, teman-teman kita sudah ada pematerinya. Mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke materi, aku mau sapa-sapa dulu nih. Gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya alhamdulillah ya. Sekarang lagi di mana Teh? Di Padalarang atau di mana? Di rumah di Padalarang. Baiknya mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja ke sesi pemateri. Baik Teh, mungkin untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada para audiens atau kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk sama-sama mengikuti diskusi kita di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada moderator gitu yang sudah menjalankan tugasnya insya Allah dengan baik gitu ya. Pada kesempatan sore hari ini mau sapa-sapa dulu ya. Walaupun sebelum ya tadi gitu ya sudah dipaparkan atau dijelaskan tentang CV saya oleh moderator. Ya di sini saya hanya ditugaskan atau diamanahkan lah ya
oleh hima yang ada di IKIP Siliwangi ini gitu ya, untuk bisa jadi pemateri atau menyampaikan setitik ilmu atau secercah ilmu yang saya punya gitu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa meningkatkan keimanan kita gitu kan ya. Ya, kita mulai saja diskusi ini dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah ya teman-teman semua. Di sore hari ini kita akan diskusi tentang sesuatu yang menurut saya ini adalah menjadi dasar bagi kaum pemuda yang bahkan oleh teman-teman saya sendiri gitu sering dialami. Gimana sih jadi diri sendiri tuh, aku mah bingung. Kadang aku tuh masih pelin-pelan orangnya, kadang aku tuh masih bingung aja gitu, gimana ya menjadi diri sendiri itu gitu. Kadang untuk memilih style dalam baju aja bingung, saya tuh harus mengikuti siapa. Ya kebayang aja ya, kalau misalkan kita di sini untuk memilih baju atau misalkan untuk memilih ciri khas kita berpakaian aja masih bingung, masih sulit ya, apalagi kita dalam menentukan pilihan, dalam memutuskan suatu masalah, dalam menjadi pribadi yang baik, dalam menguatkan akhlak. Gimana dong gitu. Apalagi pemuda ini sering disebut sebagai ujung tombak perubahan. Jadi kan Masya Allah gitu, itu tuh PR banget buat kita semua gitu. Apalagi di sini kan masih mahasiswa tingkat awal lah ya gitu, mungkin bisa dibilang. Jadi masih apa ya, lamun makanan mah cenah haneut keneh ieu teh. Nah, berarti kan perubahan itu harus dimulai dari diri kita pribadi gitu. Makanya di sini saya mengambil tema tentang be yourself. Sebentar ya, kendala teknis.
Teh mohon maaf, itunya di Ada ya suaranya? ada teh aman. Ada, aman. Ya, yang tadi ya gitu. Yang telah kita bicarakan gitu bahwa memang untuk menentukan pilihan style baju agar kita punya ciri khas aja itu tuh agak sulit gitu kan ya. Harus cari referensi gitu kan ya. Harus cari referensi yang dimana itu tuh bisa sesuai dengan diri kita gitu kan ya. Nah itu tuh baru perihal baju doang gitu. Apalagi perempuan kan ribet banget gitu kan ya. Kalau mau pakai baju atau mau milih baju aja gitu buat pergi ke kampus aja itu tuh bisa sampai 2 jam gitu kan cuman milihin baju doang gitu. Nah itu perihal baju aja gitu. Apalagi ini perihal tentang bagaimana kita menentukan pilihan kita di masa depan. Bagaimana kita menentukan eh, keputusan kita gitu ya dalam sebuah masalah gitu. Lalu bagaimana kita bisa benar-benar menjadi seseorang pribadi yang memang sesuai dengan harapan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan ya. Nah itu. Nah di sini kita berangkat dari surat Ar-Ra'd ayat 13 surat 13 ayat 11 gitu. Yang dimana artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di sini tuh benar-benar ketika kita ingin menjadi diri kita pribadi yang benar-benar unggul, yang benar-benar baik, yang bisa diterima oleh masyarakat, gitu berarti bagaimana kita tuh menjadi diri pribadi versinya yang Allah inginkan, gitu. Di sini adalah kalimat yang dimaksud sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Berarti sebenarnya seluruh manusia itu mereka itu telah Allah berikan nikmat yang banyak gitu, yang seluas-luasnya bahkan. Tapi jangan sampai gitu nikmat yang sudah sampai kepada diri kita itu tuh kita sia-siakan gitu. Dan jangan sampai akhlak kita pun menjadi buruk gitu ya, hanya karena kita tuh mengikuti prasangka atau pemikiran diri sendiri yang memang itu tuh secara ilmu belum tahu gitu, atau bahkan ya mengikuti hawa nafsu. Itu kan bahaya gitu. Berarti kita tuh belum menjadi diri kita pribadi gitu. Itu tuh masih kita mengikuti hawa nafsu. Berarti kalau mengikuti hawa nafsu itu kan mendekati dengan perilakunya atau sifatnya setan gitu kan ya. Nah, gitu. Lalu di sini adanya proses berkenalan. Maksudnya gini, kita bisa menjadi diri kita pribadi itu harus sesuai dengan siapa gitu. Apakah kita menjadi diri pribadi itu sesuai dengan keinginan diri, keinginan hawa nafsu, atau justru harus sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi kita jadi diri pribadi itu harus sesuai dengan siapa gitu.
Nah, makanya di sini untuk kita bisa mendapatkan jati diri kita gitu ya. Ada banyak tahapan sebenarnya gitu ya. Kalau di sini kan ada proses berkenalan. Nah, di sini ada ma'rifatullah dan ma'rifatul insan. Berarti kita itu sebenarnya wajib mengenal siapa pencipta kita gitu. Karena ya disitulah dengan kita mengenal siapa pencipta kita, kita pun bisa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, di sini ma'rifatullah berarti bagaimana proses mengenal Allah itu dengan mengenali sifat dan zatnya Allah gitu. Di sini pasti pada tahu kan ya sifat-sifat Allah yang 20 itu gitu, dan zatnya Allah atau nama-namanya Allah gitu di Asmaul Husna gitu. Nah, lalu di sini ada ma'rifatul insan yang dimana dari mulai kita tuh harus paham dari mulai prinsip penciptaan manusia, lalu ada proses penciptaan manusia, ada bahan dan isi dasar, tujuan penciptaan, fungsi dan tugas manusia, sifat dasar manusia. Nah, ini tuh harus kita pahami gitu. Prinsipnya tuh seperti apa? Prinsipnya berarti dari yang awalnya kita tidak ada menjadi ada gitu. Kalau di salah satu ayat. Jadi kita tuh sebenarnya sesuatu yang tidak dapat berwujud gitu. Sesuatu yang tidak dapat berwujud tetapi Allah ciptakan dan sampai akhirnya kita pun berwujud gitu. Lalu yang kedua ada proses penciptaan gitu. Nah, di proses penciptaan ini bagaimana Allah itu sebenarnya memberitahu kita akan step by step penciptaan diri kita gitu. Ya, kita pun tahu ya gitu dari sekolah gitu ya, materi pelajaran IPA gitu kan ya, yang dimana di sana juga dijelaskan gitu tahapan apa saja kita tuh bisa menjadi sebagai manusia gitu. Terus yang ketiganya adalah bahan dan isi dasar manusia. Nah, di sini gitu, bahan dan isi dasar manusia itu memang kita tuh tercipta dari apa, terbuat dari apa. Lalu kita tuh sebenarnya gimana sih gitu, isi dasarnya tuh isi kita tuh apa gitu kan. Nah, kalau di sini yang tadi ya, prinsip penciptaan manusia itu di surat Al-Insan ayat 1 sampai 2 adalah bagaimana manusia itu belum bisa disebut gitu. Bisa disebut itu ketika kita ada di dunia gitu. Nah, lalu di surat Maryam ayat 67 yang dimana kita itu sebagai manusia awalnya tidak berwujud. Kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya kalau kita sadar. Kadang manusia itu kalau di ayat Al-Quran yang lain itu ada yang mengatakan bahwa ketika kita berhasil dalam menghadapi suatu ujian, kita tuh merasa sombong bahwa seolah-olah apa yang saya lewati gitu ya, apa yang kita lewati itu tuh adalah hasil jerih payah kita sendiri. Padahal itu tuh adalah nikmat dari Allah yang dimana Allah sendiri yang memampukan diri kita eh, sampai Allah pun memampukan diri kita untuk melewati ujian yang Allah berikan itu gitu kan ya. Terus di sini ada proses penciptaan manusia gitu. Kalau proses penciptaan manusia itu kan ada dua ya, secara azali dan alami. Kalau yang alami bagaimana di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 itu dijelaskan bahwa yang awalnya kita tuh adalah sebagai air apa ya? Tunggu. Al-Mu'minun. 13.
berasal dari saripati tanah gitu kan. Kemudian Allah menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim gitu. Jadi kita tuh berawal dari saripati, berasal dari tanah. Lalu Allah jadikannya air mani yang tersimpan di dalam rahim, lalu air mani itu dijadikan sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat dijadikan segumpal daging. Sesuatu yang melekat itu berarti kan jadi darah gitu kan ya. Lalu si darah itu tuh menjadi segumpal daging dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Nah itu gitu ya proses penciptaannya tuh. Kita tuh berarti berasal dari sesuatu yang bisa dibilang tidak berarti. Karena ketika ada debu di baju kita, apa yang kita lakukan? Menyingkirkannya gitu kan ya. Berarti gak ada artinya gitu. Apalagi tanah yang selama ini dan selalu kita injak-injak gitu. Berarti kan itu sesuatu hal yang ya tidak berarti banget lah kita teh gitu. Lalu di sini ada bahan dan isi dasar manusia. Nah, yang dimana bahan isi dasar itu adalah bahannya itu berasal dari tanah dan isinya itu adalah ruh. Nah, ini nih yang harus kita perhatikan bahwa manusia itu berasal dari tanah yang memang condong kepada sesuatu hal yang berbau duniawi gitu. Jadi pantas aja sebenarnya, wajar aja kalau manusia itu lebih condong kepada hal yang duniawi gitu, karena memang bahannya juga dari tanah gitu. Tapi jangan kita lupakan bahwa sebenarnya isi daripada manusia itu adalah ruh. Ruh di sini itu telah Allah setting untuk bisa menjadi manusia yang taat gitu terhadap perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi makanya antara ruh dengan tanah itu harus bisa saling bekerja sama gitu. Jadi bagaimana kita pun berada di muka bumi ini tuh sebenarnya dalam rangka untuk menuju ketaatan kepada Allah, bukan hanya semata-mata membanggakan atau memamerkan apa yang telah kita punya dan yang telah kita usahakan gitu. Nah itu gitu. Terus yang selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia. Nah ini gitu, sesuatu hal yang fundamental. Tujuan penciptaan manusia, walaupun di sini udah pada tahu mungkin ya gitu, tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan memang tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah tidak untuk main-main gitu. Kalau di surat Al-Mu'minun lagi gitu ya, ayat 115, di sana tuh Allah berfirman yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah ini gitu yang harus menjadi alarm buat kita bahwa kita tuh di dunia ini tidak hanya untuk main-main. Terus Allah bilang gitu kan di ayat ini tuh, emang kamu kira kamu akan balik lagi gitu kepada Allah gitu. Ketika kamu justru malah menikmati dunia ini dengan main-main dan penuh dengan senda gurau gitu. Nah jangan sampai begitu gitu. Padahal kan tujuan penciptaan manusia di sini tuh adalah bagaimana cara Allah menemukan jati diri kita, menemukan pribadi diri kita untuk bisa menjadi diri kita sendiri versinya Allah gitu. Jadi di sini tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah dan tidak untuk main-main. Lalu ada fungsi dan tugas manusia. Nah, fungsi dan tugas manusia ini adalah bagaimana Allah pun menitipkan sebuah amanah kepada kita dan Allah pun
memberikan tugas kepada kita untuk menjadi seorang khalifah. Nah, ini sih teman-teman yang memang harus kita kembangkan gitu. Jadi mengemban amanah itu yang seperti apa, menjadi seorang khalifah itu seperti apa gitu. Lalu apa hubungannya dengan ibadah gitu. Begitu gitu kan ya. Lalu di sini ada sifat dasar manusia. Nah, sifat dasar manusia di sini tuh adalah kalau di Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 27 itu tuh manusia itu sifat dasarnya adalah keluh kesah, kikir, malas, jenuh, lemah, tergesa-gesa. Itu adalah sifat dasarnya manusia. Jadi buat kita nih yang misalkan teman-teman kita tuh sering ngeluh, semangatin gitu, karena memang itu adalah salah satu sifat dasarnya manusia, yang dimana manusia itu senang mengeluh, tetapi ketika diberikan nikmat suka lupa. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya, nauzubillah min dzalik. Nah gitu. Lalu apalagi dong setelah kita berkenalan dengan Allah. Nah ini nih gitu. Karena untuk menjadi pribadi yang baik, yang unggul, untuk bisa menjadi pribadi yang soleh atau soleha gitu, kita pun dari tadi ya, dari proses kita berkenalan, nah dari sini gitu, dari proses kita berkenalan, kita sudah mengenali Allah dan kita pun sudah mengenali siapa diri kita. Yang selanjutnya adalah siapa yang menjadi idola kita. Ya ini gitu. Ya kalian tahu lah ya ini siapa gitu. Bukan bermaksud untuk nggak boleh kita mengidolakan mereka, nggak apa-apa. Karena saya juga suka Raisa gitu. Kalau nyanyi itu suara saya tuh kayak Raisa, padahal enggak gitu. Nah, di sini gitu. Ini tuh mempengaruhi banget karena sejatinya manusia itu butuh yang namanya role model. Jadi manusia itu butuh yang namanya figur. Ya, manusia itu butuh yang namanya figur. Kadang pernah nggak sih kita itu sering menceritakan keunggulan ibu bapak kita di depan teman-teman kita. Ida ibu saya, ma bla 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 bla, misalkan. Tapi bagus mah bapak saya sih, misalkan bla 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 gitu. Nah, berarti kan sejatinya manusia itu butuh yang namanya contoh gitu. Butuh yang namanya figur, butuh seseorang yang harus kita ikuti gitu. Nah, ini gitu. Apakah kita mengidolakan mereka? Iya, kalau saya iya sih ya, seneng aja sama Raisa, apalagi sama lagunya yang isinya tuh puitis banget gitu. Seneng aja gitu. Nah, karena contoh yang kita senangi itu tuh akan mempengaruhi jati diri kita gitu. Ya, mempengaruhi diri kita pribadi tentunya gitu. Nah, kalian tahu ini siapa gitu? Kayak misalkan ini ya. Kita suka sama Lisa Blackpink, terus ini siapa ya namanya? Aku gak tahu namanya. Ini tuh pokoknya salah satu personil BTS, ya kalian tahu lah pasti siapa yang suka BTS. Terus ini Raisa gitu. Nah, kalau misalkan kita menyukai mereka, secara tidak langsung kita tuh akan mengikuti pola hidupnya, gayanya mereka juga gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu mengikuti mereka. Cuman yang menjadi permasalahannya di sini sudah sesuai dengan kehendak Allah belum ya gitu. Allah suka nggak ya kalau kita misalkan mengikuti mereka secara berlebihan? Allah suka nggak ya kalau kita itu menyukai mereka tanpa ada tanpa ada jejak yang bagus, yang baiknya buat diri kita gitu. Nah itu, nah makanya di sini kita pun harus mengenali atau senangi gitu. Ya makanya di sini coba senangilah mereka juga.
Jadi kita tuh kalau misalkan mengidolakan seseorang itu jangan hanya cuman memandang fisik doang gitu. Tapi prestasi, jejak rekam hidupnya, apa yang mereka perjuangkan, itu tuh kita juga harus tahu gitu. Karena di sana peran kita sebagai pembawa perubahan untuk bisa menjadi generasi perubahan juga selanjutnya gitu. Ya itu gitu. Di sini kan ada kalian tahu, ada yang tahu nggak nih di sini? Siapa aja nih? Coba yang tahu open mic-nya dong. Kasih tahu siapa nih 3 orang ini. Atau bisa di kolom chat di sini ya. Tewit tahu nggak ini siapa aja? Itu yang kedua Cut Nadine ya. Cut Nadine bukan teh. Iya, Cut Nyadin. Terus ini yang pertama dan ketiga. Tahu gak? Nah, itu tuh adalah Jenderal Sudirman dan host Cokro Aminoto. Nah, ini ya, Cut Nyadin itu Masya Allah banget lah, luar biasa perjuangannya. Kalau kalian tahu, Cut Nyadin itu adalah pahlawan Islam di Indonesia yang dia itu memimpin atau meneruskan jejak perjuangan suaminya, Teku Umar gitu. Bahkan anaknya pun menjadi penerus ibunya dalam memimpin pasukan ketika berperang di zaman penjajahan di Indonesia. Itu kan prestasinya besar, Cut Nyadin ini gitu, dan memang harus bisa diikuti oleh kita kaum Hawa gitu. Nah, ini adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pun salah satu pahlawan yang sama-sama. Jenderal Sudirman ini tuh apa ya, pahlawan yang berada lah secara finansial. Makanya ketika ada perang di Indonesia, Pak Jenderal Sudirman itu adalah donatur senjata gitu. Donatur senjata pada zamannya ya, waktu perang di Indonesia gitu, penjajahan di Indonesia. Dan Pak Jenderal Sudirman ini yang apa ya, mempelopori untuk mau bergerilya melawan penjajah di Indonesia. Dan ini ada Pak Hos Cokro Aminoto. Pak Hos Cokro Aminoto ini adalah guru bangsa. Ya, kalau kalian tahu nih sejarahnya gitu ya, Pak Hos Cokro Aminoto ini Masya Allah juga gitu. Pak Hos Cokro Aminoto ini adalah pelopor perubahan bangsa. Nah gitu. Terus yang selanjutnya, nah di sini gitu. Coba kita senangi nama-nama yang ada di sini. Jelas ya gitu. Kita wajib menyenangi atau kita pun wajib untuk bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW ini adalah idola kita. Idola kita yang memang bahkan patut diikuti dan wajib gitu. Kita selaku umat muslim harus mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan perjalanan hidupnya, pola hidupnya wajib kita ikuti. Bahkan sunnah-sunnahnya pun harus kita ikuti gitu. Jika memang kita benar-benar ingin diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Nah ini gitu. Senangilah mereka walaupun kita hanya tahu namanya saja, seperti
Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini ya, mereka ini jangan kalian kira apa ya, kayak apa ya, jangan kita kira gitu ya, dan mereka masih zaman sama Rasul gitu. Jadi udah taatnya tuh udah lama, enggak gitu. Kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dulunya beliau adalah preman pasar. Bahkan di zaman periode Mekah, ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah ini salah. Umar bin Khattab ini adalah orang yang terakhir di periode Mekah yang berhasil Rasulullah dakwahi. Jadi selama Rasulullah 10 tahun di Mekah berdakwah gitu ya, memperjuangkan Islam, mengajak orang-orang kepada Islam gitu ya. Umar bin Khattab ini adalah laki-laki yang paling susah gitu untuk diajak gitu, untuk mau menerima tentang kebenaran yang datangnya dari Rasul gitu. Bahkan ya Umar bin Khattab ini dia tuh kan preman pasar ukaz ya, yang bahkan semua orang menyeganinya gitu. Bahkan ya proses Umar bin Khattab ketika akan mendapatkan hidayah dari Allah dan menerima Islam, ini tuh awalnya bermula dari Umar bin Khattab itu niatnya akan membunuh Rasulullah dengan pedangnya gitu ya, yang disimpan di pinggangnya gitu ya. Karena memang Umar bin Khattab ini salah satu orang yang dulunya tuh benci banget gitu sama Rasulullah, bahkan udah ada niatan mau ngebunuh Rasulullah gitu. Kebayang dong gitu seberapa enggak senangnya Umar pada saat itu kepada Rasulullah. Tetapi di sebuah perjalanan kan gitu ada yang memberitakan dan ada yang nanya juga gitu kepada Umar, mau kemana gitu ya, ini bahasa kita aja lah ya, mau kemana gitu Umar. Kata Umar, saya mau mendatangi Muhammad, katanya akan kubunuh gitu, karena dia yang apa ya, pokoknya Umar itu beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu adalah perusak keadaan gitulah intinya mah. Nah terus kata seseorang di perjalanan yang nanya ke Umar waktu itu, jangan engkau membunuh Rasulullah dulu, tapi coba pastikan adikmu dan adik iparmu tidak mengikuti ajarannya, karena karena saya melihat katanya bahwa saudaramu telah mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, di situ kan berbalik akhirnya gitu. Umar bin Khattab yang asalnya preman pasar ketika mendengar adik kandungnya telah mengikuti ajaran Rasul gitu ya, yang akhirnya dia pasti datengin lah gitu, karena ya bentuk peduli lah ya gitu, sampai akhirnya didatengin, yang dimana adik kandung Umar dan adik iparnya itu sedang belajar Islam gitu ya, membahas suatu ayat gitu bersama siapa gitu ya, lupa namanya. Nah sampai di sana lah gitu, di sana Allah benar-benar memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab melalui wahyunya Allah, yaitu di surat Toha ayat, kalau nggak salah ayatnya tuh ayat 14, di surat Toha ayat 14. Nah disitulah gitu Umar bin Khattab tuh tergugah hatinya, mau menerima Islam, mau menerima hidayah dari Allah, karena Umar bin Khattab meyakini bahwa ayat yang dibacakan oleh adiknya itu tuh bukan ayat sembarangan gitu. Maksudnya bukan kata-kata yang keluar dari bahasa manusia gitu. Indah banget lah sampai benar gitu ya. Umar bin Khattab itu mampu Allah balikan hatinya untuk menerima Islam.
yang pada akhirnya yang tadinya datang ke rumah Rasulullah itu mau membunuh Rasulullah, malah mengikuti ya bersaksi gitu kepada Rasulullah untuk mengikuti ajarannya Rasulullah, dan bahkan Umar di sini ya bertekad kuat untuk mengejar segala ketinggalannya. Jadi ketika Umar masuk Islam, di sini benar-benar Umar itu mengejar segala ketinggalannya. Berarti kan dari mulai ilmu, dari mulai akhlak, dari mulai ubudiyah, ibadahnya gitu. Bahkan sampai Umar bin Khattab ini mampu menyaingi para sahabat yang lain gitu. Bahkan bisa menjadi seorang khalifah gitu kan ya. Nah ini teh Kang gitu. Salah satu contoh yang Allah berikan juga gitu kan ya. Bahwa Umar bin Khattab itu seorang preman pasar aja bisa menjadi dirinya gitu. Menjadi dirinya yang memang Allah inginkan. Lalu ada juga kalau kok gini sih? Belum diedit. Ada salah satu ya sahabiah yaitu Hindun gitu ya. Nah, Hindun ini kan terkenal sama pokoknya terkenal dengan orasinya gitu. Jadi ketika di zaman Rasulullah ya di perang Badar dan di perang Uhud tuh yang benar-benar menggelora banget gitu. Hindun tuh. Ketika belum masuk Islam ya gitu. Ya zolim banget lah gitu ya. Siapa sih Hindun sebelum masuk Islam itu benar-benar zolim banget gitu ya. Yang dimana kan Hindun di sini menyuruh Wahsy gitu ya, pemanah hebat lah di saat di zamannya peperangan gitu ya, di zamannya Rasul, temannya Bilal juga gitu, memerintahkan Wahsy untuk membunuh Hamzah gitu. Padahal kan Hindun dengan Hamzah itu saudaraan. Nah di sana zolimnya Hindun gitu ya. Hindun juga salah satu, Hindun itu kan istrinya Abu Sufyan ya. Gitu. Salah satu wanita yang sama benci juga kepada Rasulullah gitu. Benci juga kepada Rasulullah yang sampai seseorang yang mengikuti Rasulullah itu dicap jelek banget gitu. Sampai akhirnya kepada peperangan nih, perang Badar, perang Uhud gitu. Hindun ini mampu menyemangati para kafir Quraisy itu ya dalam peperangan di perang Badar dan di perang Uhud itu. Nah, itu kan itu sebelum masuk Islam. Nah, di sini juga kan proses Hindun masuk Islam itu Masya Allah banget gitu. Di sini proses Hindun masuk Islam itu harus memakan hatinya Hamzah gitu kan ya. Nah ini gitu, kalau misalkan dilihat dari sisi kemanusiaan, iya manusia mirakus gitu ya. Bahkan hati organ dalam manusia yang lain aja sampai berani dia makan gitu kan ya. Tapi itulah jalan dari Allah gitu, yang dimana Hindun ini sampai bisa menerima Islam walaupun dalam keadaan terlambat gitu kan. Nah di dalam keadaan terlambat ini, Hindun ketika masuk Islam, ini tuh Masya Allah juga gitu, yang asalnya bisa menjadi penyemangat gitu ya di medan perang terhadap kafir Quraisy. Nah ini tuh menjadi apa ya, orator dan penyemangat pasukan Islam dalam menghadapi peperangan gitu. Itu Masya Allah atuh teh kebayang sok amal jariahnya gitu. Kayak misalkan Hindun itu hanya sebagai orator doang gitu untuk menggugah semangat para pasukan Islam dalam menghadapi peperangan. Yang perangnya pasukan Islam, tapi amal jariah yang didapatkan oleh Hindun karena Hindun sudah memberikan gairah semangat dalam peperangan, itu tuh dapet pahalanya Hindun teh gitu. Masya Allah gitu.
yang harus kita dikutip dan garis bawahi, menjadi diri kita sendiri itu berarti proses bagaimana kita mencari jati diri kita, gitu kan. Mencari jati diri kita itu berarti bagaimana kita menjadi pribadi yang memang Allah inginkan, bukan ya udahlah diri gue gimana gue, enggak. Jadi yang tadi ya gitu, dari ma'rifatul insan dan dari ma'rifatullah gitu. Kayak kalau diambil logika nih, kita tuh punya siapa sih gitu, diri kita tuh milik siapa sih gitu. Terus segala apapun yang kita punya sebenarnya itu dari siapa sih gitu. Benar semuanya dari hasil jerih payah diri kita, atau justru Allah yang memudahkan segala apa yang kita usahakan gitu, melalui syariat-syariat yang dimana kita harus berikhtiar gitu. Kalau misalkan kita bisa mengakui bahwa diri kita ini hamba Allah, ya berarti bagaimana kita pun menjadi pribadi yang baik dan unggul sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan versinya Allah. Ini tuh ada ya sebenarnya, ini tuh Siti Khadijah, terus Siti Aisyah gitu kan, dengan ini ke edit Siti Aisyah, terus Hindun gitu kan, terus yang tadi ada cutnya Din gitu. Kayak ini Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nama-nama yang tadi saya sebutkan itu adalah mereka itu berasal dari berbagai macam karakter dan berbagai macam latar belakang gitu. Yang dulunya adalah seseorang yang memang nggak apa ya, nggak baik secara akhlaknya lah gitu. Kayak Umar bin Khattab kan itu preman pasar gitu. Kalian tahulah profil preman pasar gimana gitu. Apakah memang mencerminkan sesuatu atau pribadi yang baik? Enggak kan gitu. Tapi dia mampu gitu. Umar bin Khattab ini mampu gitu merubah dirinya untuk benar-benar menjadi pribadi yang baik. Bahkan pribadi yang benar-benar Allah inginkan. Seperti Hindun juga gitu. Itu kan apa ya, disebutnya wanita kafir gitu dulu sebelum masuk Islam. Tapi ketika sudah masuk Islam kan sama gitu, diberikan kesempatan dari Allah untuk bisa sama-sama mendapatkan surganya Allah gitu. Bahkan ya Masya Allah itu tuh proses Hindun mendapatkan hidayah itu tidak mudah gitu kan ya. Nah begitu gitu. Jadi kita pun wajib memahami apa yang memang seharusnya kita pahami. Nah lalu, ini gitu. Dari tadi ya, dari apa yang kita, kalau kita runtut nih, siapa yang menjadi idola kita pada hari ini? Itu tuh bisa jadi menentukan siapa diri kita di masa yang akan datang. Lalu, yang tadi ya ada proses berkenalan. Makanya kita tuh wajib mengenali siapa diri kita dan siapa Allah. Karena itu tuh nggak bisa untuk dilepas gitu. Nggak bisa, ya udah aku mengenal diri aku aja tanpa mengenal Allah, itu tuh nggak bisa. Gitu. Nah, lalu yang tadi gitu ya. Coba kita boleh ya kita mengidolakan siapapun lah gitu. Bahkan saya pribadi juga kayak tadi suka sama Raisa, suka sama Najwa Shihab, suka sama Maudy Ayunda, bahkan suka sama Deddy Corbuzier gitu ya. Terus suka sama beberapa politikus lah gitu ya, bahkan suka juga sama ustadz-ustadz gitu. Banyak gitu. Saya senang sama mereka gitu kan. Tetapi saya pun di sini menggiring lah gitu kepada teman-teman untuk bisa menyukai tokoh-tokoh Islam di zaman dulu, apalagi Nabi Muhammad gitu kan.
karena ujungnya tuh di sana. Jadi kayak kita tuh bisa menjadi pelopor dengan kita tuh melihat contoh gitu yang tadi saya bilang gitu, karena manusia itu butuh yang namanya figuritas. Kita tuh nggak bisa hidup sesoranganan gitu. Saya mau menjadi diri saya pribadi tanpa kita tuh melihat contoh. Ya kalau misalkan dilihat contoh terdekat ya ibu bapak gitu kan, tapi bagaimana kita pun harus bisa menambah gitu, karena kan di sini kaum muda, generasi muda itu adalah ujung tombak pembawa perubahan di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, terus di sini apa yang menjadi kebiasaan diri kita? Sebenarnya apa yang menjadi kebiasaan diri kita pun bisa merubah diri kita dan bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini apa kebiasaan kita hari ini? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita sukai itu akan berdampak pada perubahan diri kita pribadi. Begitupun dengan lingkungan atau circle yang selalu kita ikuti. Itu sih. Di sini kalau kata aku sih bagus ya di sini teman-teman, kayak misalkan punya ide, punya gagasan, ingin misalkan membuat komunitas karya apa gitu. Misalkan bikin komunitas public speaking, terus membuat karya kayak tulisan gitu, buku, terus membuka komunitas tentang di sini kan ya mungkin nggak semua jurusan bahasa Inggris ya, bisa bagaimana membuka kayak pelatihan menjadi translator yang baik, yang berskala internasional gitu kan. Terus bagaimana menjadi konten kreator yang handal, bagaimana bisa menjadi fotografer dan videografer yang handal, yang ahli gitu. Bahkan bagaimana untuk bisa jadi model pun bagus tuh. Yang berarti model di situ kayak Dian Pelangi tuh, Dian Pelangi sih desainer. Nah, bisa jadi desainer juga. Terus kayak model juga bagaimana kalau model kan sebetulnya tidak hanya selalu menampilkan fisik ya gitu, tapi prestasi juga gitu. Banyak kan gitu model-model di Indonesia yang mereka itu aware banget gitu sama kehidupan sosial gitu. Nah gitu. Ya paling ini, dan memang lingkungan pun mempengaruhi sebenarnya. Lingkungan itu mempengaruhi bagaimana bagaimana kita di masa yang akan datang gitu. Jadi ya lingkungan pun mempengaruhi diri kita. Ya paling segitu yang bisa disampaikan gitu, kurang lebihnya saya minta maaf dan silakan dikembalikan kepada moderator. Baik, Jazakillah khair kepada Teh Sipa yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, ini materinya ngena banget gitu. Mungkin di sini jika saya untuk menyimpulkan beberapa ya ditangkap gitu ya, tentang be yourself gitu, bagaimana kita menjadi diri sendiri, tapi bukan versi yang kita mau gitu, tapi versi yang Allah mau gitu. Tadi juga dijelaskan tentang role model gitu ya, bahwa pada hakikatnya manusia itu memang membutuhkan role model, contoh. Tadi dijelaskan juga sama Tisipa ya, ada juga sejarah gitu ya, sejarahnya Umar, Rasul, terus Hindun, terus juga diceritakan juga role model pahlawan kita di zaman dulu penjajah itu seperti apa gitu ya. Masya Allah perjuangannya itu
sangat luar biasa gitu. Nah, karena waktu juga kita masuk aja ke sesi Q&A ya. Bangga buat Akang Teteh dan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Iya boleh ya, yang mau bertanya silahkan, atau yang mau bertanyanya di kolom chat juga dipersilahkan. Ada nih, kalau nggak ada saya nanya aja. Ya boleh ya, kalau misalnya malu di kolom chat aja atau raise hand. Atau dari moderatornya ada yang mau ditanyain? Boleh teh dari aku. Tapi mungkin ini di luar materi ya, tapi masih nyambung sih. Oh, boleh. Lebih ke sharing aja teh, gimana sih mungkin perjuangan Teh Sipa dari SMA atau mungkin sampai sekarang lah, katakanlah proses perjalanan hijrah Teh Sipa gitu sampai membentuk diri Teh Sipa sekarang itu gimana? Mungkin bisa di-sharingkan. Lumayan ya. Oh panjang itu ceritanya. Ya intinya sih mana ya, kalau proses hijrah sih seperti pada orang umumnya lah ya, karena ini berapa menit lagi Teh Win? 5 menit lagi teh. Ya kalau untuk proses hijrah ya hampir sama pada umumnya ya. Saya itu berangkat dari perempuan yang patah hati. Jadi ya proses hijrahnya dari sana gitu. Jadi lah berangkat dari patah hati, dari putus cinta. Yang memang sebenarnya sih ya kalau misalkan dianalisa secara manusiawi gitu ya, apa ya? Kalau zaman sekarang mah cenah ditinggalin lagi sayang-sayangnya gitu. Ini mah saya yang ninggalin gitu. Jadi sebenarnya ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman ya ini mah panggilan jiwa, panggilan iman gitu ya, panggilan dari Allah supaya saya itu kekeh gitu, pengen udahan aja gitu pacarannya, karena di sana tuh kayak ada proses saya pacaran nih, tapi kan di sisi lain ibadah saya tuh ya waktu itu ya karena memang prosesnya lagi hijrah, saya itu apa ya, kayak ibadah ubudiyahnya tuh kayak sholat, baca Quran, puasa gitu ya, kayak sholat malamnya gitu, itu teh kan udah mulai meningkat lah ya gitu pada saat itu. Tapi saya tuh mikir terus aku kan pacaran, kata aku teh, terus gimana atuh gitu ya dengan ibadah-ibadah saya yang sedang saya tekuni gitu. Ya udah di situ udahan aja, walaupun banyak drama lah dari udahan itu gitu. Cuman ya di situ benar gitu mengambil hikmah, apa ya, pokoknya ada salah satu buku yang saya ketika saya putus nih gitu saya baca, yang isinya tuh apa ya, tinggalkan dia karena dia gitu. Nah itu sih yang menjadi motivasi diri, yakin gitu, walaupun saya putus saya harus sakit hati, saya harus patah hati, harus galau dan sebagainya gitu ya. Itu tuh lama gitu ya, dari proses putus sampai galau itu hampir setahun gitu, sampai masuk kuliah itu teh. Ya dinikmati walaupun sakit sih, cuman ya udah gitu.
Udah gitu ya di kuliah sih gitu, di kuliah kan dapat teman baru ya, banyak lah ya gitu, ada teman baru, ada lingkungan baru gitu. Terus kan walaupun saya orang Bandung ya, orang Padalarang gitu ya, tapi ternyata di Bandung kota itu circle-nya, lingkungannya itu beda banget gitu kan ya, sama saya di Padalarang sama di Cimahi gitu kan, beda banget gitu. Sampai di sana saya ketemu sama teman saya, teman di kajian sih gitu, teman di kajian yang memang dia itu ngedukung banget dengan cita-cita perubahan saya gitu kan ya. Sampai akhirnya di sana diikutkan di, nggak tahu sih sekarang komunitasnya masih ada apa enggak ya, di komunitas CBC gitu kan ya, karakter building community. Jadi di sana gitu saya tuh diajak untuk ikut sama program-program di komunitasnya gitu, sampai memang di komunitas itu tuh benar-benar kayak diarahkan yang tadi gitu, dasar-dasar ma'rifatul insan itu ditanamkan gitu di sana tuh. Jadi tidak hanya sebatas teori, tapi memang dari segala event yang saya ikuti di komunitas itu tuh mampu menjadikan diri saya menjadi lebih baik lagi gitu. Di kuliah juga tetap aktif gitu organisasi. Terus selain di kuliah juga di beberapa volunteer juga aktif di Bandung gitu. Terus sampai ya sama sih ya, sama pokoknya mah kayak kayak Teh Uwi dan teh-teh yang lain yang ada di sini. Awalnya ya diseringin jadi moderator gitu, diseringin jadi MC. Kalau itu memang dari semenjak SMA juga, SMK juga udah sering sih ya gitu jadi moderator, jadi MC. Walaupun secara bahasa masih belum benar lah ya gitu, belum belum baku banget gitu. Nah di situ gitu, dan di situ alhamdulillah sampai sekarang masih Allah istiqomahkan untuk bisa bertahan. Dan di situ, nah mulai di sana gitu ya, setelah berapa ya, hampir 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih di sana gitu, titik dimana saya itu menemukan jati diri saya. Oh gitu, ternyata saya tuh begini ya gitu. Bahkan dari segi pakaian aja misalkan, saya udah punya ciri khas sendiri gitu kan ya. Terus dalam segi karakter, walaupun sampai sekarang masih terus dalam perbaikan gitu. Dalam segi mengambil keputusan, menganalisa masalah, membuat event gitu kan. Alhamdulillah gitu. Allah mampukan sampai sekarang gitu. Ya gitu sih, gitu Teh Wid. Masya Allah ya Teh, sangat apa ya, menginspirasi gitu. Perjalanan apa ya, proses hijrah yang dilalui itu pasti setiap orang beda-beda dan nggak apa ya, nggak mudah gitu ya, butuh istiqomah terutama. Terus lingkungan juga, pertemanan yang mendukung gitu untuk sama-sama istiqomah. Baik ya, mungkin karena tidak akan ada yang bertanya lagi. Iya. Ya berarti udah paham lah ya, insya Allah. Insya Allah ya paham. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh aja di grup, atau mungkin nanti bisa DM IG-nya Teh Sipa ya. Bisa. Ya, ya alhamdulillah teman-teman dan aktor semua, mari kita tutup kajian ini dengan istighfar, hamdalah, dan membaca doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan terakhir, Ayu yang nggak ada halangan, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya berarti pada open cam ya. Yuk yang lainnya.
mungkin yang lainnya sedang terkendala ya. Kita mulai aja ya Teh. Hitungan 1, 2, 3. Ini maaf ya gelap. Oke, 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, itu Telisti. Ya, coba. Sekali lagi. Boleh. Boleh ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Terima kasih khususnya kepada Tesipa ya yang sudah bersedia gitu untuk memberikan ilmunya di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua gitu khususnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Demikian mungkin dapat saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.